Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan belajar tentang ilmu ekonomi. Apa sih menurut anak-anak tentang ilmu ekonomi itu? Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan apa itu ilmu ekonomi. Jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomia. Apa itu ekonomia? Yang pertama, oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos berarti peraturan. Jadi lebih sederhananya itu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Terkait dengan upaya ilmu ekonomi tersebut, ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia karena yang pertama, menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Nah, yang kedua, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang tak terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Serta yang ketiga, memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting, atau bisa disebut diprioritaskan sampai yang kurang penting. Dan juga ada para ilmuwan mengatakan ilmu ekonomi itu diantaranya dari ilmuwan Dr. Richard G. Lipsey menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Dan ada juga ilmuwan berpendapat tentang ilmu ekonomi dari ilmuwan Gregory Mankiw menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Yang ketiga ada ilmuwan Robert Ekelund Jr. dan Robert D. Tollison mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas atau memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Nah, bagaimana menurut
masih para siswa mengenai pengertian ilmu ekonomi. Nah, berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, jelaslah bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Dan nomor 2, penggolongan ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu dibagi dua macam. Yang pertama ada ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi yang pertama, ekonomi positif itu dibagi ada ekonomi deskriptif. Dan yang kedua ada teori ekonomi. Teori ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang ketiga ada ekonomi normatif. Dan disitu juga dibagi ada satu macam, yaitu ekonomi terapan. Jadi yang pertama, ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Ilmu ekonomi positif berpandangan murni, menitik beratkan pada untung dan rugi dari setiap kegiatannya, dan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya tanpa dikaitkan dengan aspek non-ekonomi. Ilmu ekonomi positif disebut juga ilmu ekonomi deskriptif. Contohnya, analisis dalam ilmu ekonomi positif adalah jika permintaan meningkat menyebabkan harga naik. Analisis ekonomi positif berhubungan dengan pernyataan-pernyataan ekonomi mengenai apa yang terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, ada ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif yaitu ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Ilmu ekonomi normatif lebih luas dari ekonomi yang pertama, yaitu ekonomi positif. Dari analisis ekonomi normatif biasanya berupa pernyataan-pernyataan ekonomi yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Contohnya, harga terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran. Dan ada berpendapat juga tentang ilmu ekonomi dari para ilmuwan. Menurut ilmuwan Alfred W. Stonier dan Douglas Christian Hauck, itu memberi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif. Dalam bahasa Inggrisnya descriptive economic. Itu merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya, gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Yang kedua, ada ilmu ekonomi teori. Dalam bahasa Inggrisnya, economic theory. Ilmu ekonomi teori adalah
analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan, sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Pengertian ilmu ekonomi mikro dan makro itu sebenarnya sih nggak jauh beda. Ekonomi mikro itu mempelajari perilaku individu dan rumah tangga, produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkatan pertumbuhan, inflasi, dan tingkat harga. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi perusahaan, dan ekonomi syariah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah dari pengertiannya yaitu pengertian ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Pengertian ekonomi syariah menurut para ahli. Yang pertama, ada Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Yang kedua, ada Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan memberi pendapat tentang pengertian ekonomi syariah, yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai syariah. Dan yang ketiga, menurut para ahli, ada Faisal Rifai dan Andi Bukhari. Menurut para ahli, ekonomi syariah sebagai suatu ilmu multidimensi atau bisa disebut interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta ilmu-ilmu rasional. Dan tujuan ekonomi syariah yaitu merupakan salah satu permasalahan yang diperhatikan dalam ajaran agama. Tentu memiliki tujuan yang sama, yakni tercapainya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Tujuannya yaitu yang pertama, ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma Islam. Yang kedua, persaudaraan dan kesejahteraan universal.
Yang ketiga, distribusi pendapatan yang merata. Yang keempat, kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Dan ada juga prinsip ekonomi syariah. Apa itu prinsip ekonomi syariah? Prinsip ekonomi syariah secara garis besar adalah yang pertama, sumber daya dipandang sebagai amanah Tuhan yang Maha Esa kepada manusia sehingga pemanfaatan harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. Yang ketiga, bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ilmu ekonomi syariah. Yang keempat, kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaan dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau bisa disebut nisab. Yang delapan, Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Dan ada juga karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip keadilan diantaranya dalam sistem bagi hasil. Yang kedua, terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritual dan materialisme. Yang ketiga, kebebasan ekonomi, artinya tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah. Yang keempat, kepemilikan multijenis, artinya hakikatnya pemilik alam beserta isinya hanyalah Tuhan yang Maha Esa semata. Harta yang dimiliki manusia hanya titipan. Yang kelima, yang terakhir, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Dan ada juga manfaat ekonomi syariah. Terdiri dari tiga. Yang pertama, manfaatnya mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah melalui praktek bagi hasil. Yang ketiga, praktek ekonomi syariah bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gimana? Sudah jelas kan apa itu ilmu ekonomi dan pembagiannya? Bapak harap kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak rangkum itu dari tadi yang Bapak jelaskan ada tiga. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan dihadapkan pada alat pemuas atau sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya. Yang kedua, pembagian ilmu ekonomi menurut ilmuwan Ronald Christian Free dalam bukunya yang berjudul 21 Century Economic adalah ekonomi positif dan ekonomi normatif. Yang ketiga, pembagian ilmu ekonomi menurut Albert Wistarner dan Douglas Christian Haupt adalah ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan.
Yang keempat, ekonomi ekonomi teori dibagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang terakhir, yang nomor 5, ilmu ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas sesuai dengan ajaran dan nilai agama. Baik, ini Bapak beri waktu untuk membaca, durasinya 10 menit, karena 10 menit tuh udah lama, udah lebih, waktunya udah cukup lah untuk membaca. Baik, dimulai dari sekarang untuk membacanya. Ini tadi tinggal dipotong, nanti udah lagi. Baik, jadi jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, Mas Rasul, saya bertanya Pak, bagaimana sih Pak peran pasar dalam ekonomi pasar itu? Oke, baik. Ada lagi? Saya Pak. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud inflasi, tapi dalam konteks ekonominya? Oke. Bagus. Udah, makan dulu. Tidak. Terus, ntar aku jawab sendiri. Baik, di sini saya akan memberi jawaban dari pertanyaan tadi dari Mas Rasul. Dari pertanyaan tersebut, pertanyaannya bagaimana peran pasar dalam ekonomi pasar?
Baik, saya jawab. Dan pasar itu berfungsi sebagai mekanisme utama untuk alokasi sumber daya dalam ekonomi pasar. Dan di pasar, harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang mengarah pada alokasi yang efisien dan dari sumber daya. Dan yang kedua, ada pertanyaan dari Mas Robi. Dari pertanyaan tersebut, apa yang dimaksud dengan inflasi dalam konteks ekonomi? Baik, saya jawab. Dari pertanyaan tersebut sangat bagus dari pertanyaannya, dan saya akan menjawabnya. Inflasi adalah kenaikan umum dan terus-menerus dalam harga-harga barang dan jasa di pasar selama periode waktu tertentu yang mengakibatkan berkurangnya daya beli uang. Baik, itu yang saya jawab dari atas pertanyaan kalian. Setelah itu, Bapak ingin memberi sedikit tambahan dari materi ilmu ekonomi. Di sini ada materi kelangkaan. Apa sih pengertian kelangkaan? Pengertiannya yaitu, coba deh buat daftar barang-barang yang Anda butuhkan, lalu ditulis apa saja yang ingin Anda miliki di atas kertas. Sudah belum kalian anak-anak? Bila sudah, sekarang coba buka dompet kalian. Berapa uang Anda yang punya? Dan bandingkan dengan harga total dari kebutuhan yang kita miliki. Sebagai manusia, kita pasti ingin mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Masalahnya, sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Contohnya, daftar keinginan kita tadi sangat banyak, dan banyakkan keinginan dibandingkan dengan uang yang kita punya untuk membelinya. Sifat ini pada akhirnya menghasilkan kelangkaan. Menurut para ahli, Lionel Robin, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Kelangkaan itu ada artinya. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Misalnya nih, masyarakat membutuhkan gas LPG 10 ton per bulan, sementara jumlah gas LPG yang tersedia hanya 8 ton. Dalam hal ini terjadi kekurangan 2 ton. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Secara umum ada 5 penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis mempengaruhi kelangkaan? Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah-tanah subur, ada juga yang tidak. Ada tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah, dan ada juga yang tidak. Yang kedua penyebabnya kelangkaan yaitu pertumbuhan penduduk. Menurut para ahli, Thomas Robert Malthus, seorang ekonomi asal Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit,
tidak akan mencukupi kebutuhan tadi. Yang ketiga, penyebab kelangkaan yaitu adanya kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi atau bisa disebut tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Yang keempat, penyebab kelangkaan yaitu perkembangan teknologi. Sekarang di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang, karena ini berpengaruh terhadap terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. Yang kelima, penyebabnya kelangkaan yaitu bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya. Dan ada juga kebutuhan. Pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Bener apa enggak, anak-anak? Bener kan? Misalnya nih, kebutuhan kalian adalah makan, minum, sekolah, dan pakaian. Tetapi semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, pasti kalian masih terasa belum puas. Nantinya kalian akan membutuhkan hal-hal lain seperti handphone, motor, dan masih banyak lagi. Nah, karena saking banyak semacam-macamnya, lebih baik kita jabarkan bersama yuk apa saja jenis-jenis kebutuhan dan alat pemenuhannya. Mari Bapak jelaskan. Nah, di sini kebutuhan dibagi ada 4. Yang pertama, intensitas. Kedua, waktu pemenuhan. 3, sifat. Yang keempat, subjek. Nah, kebutuhan menurut intensitas. Yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Menurut International Labour Organization, bisa disebut ILO. Kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi. Kalau kesehariannya makan dan minum. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya, ketika orang tuamu membeli alat masak, lemari, sepatu, dan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yaitu juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau orang kaya. Contohnya perhiasan atau mobil. Dan ada juga kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu juga dibagi menjadi kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya saat Mas Rasul sakit harus membutuhkan obat, atau ketika temanmu haus harus segera diberi minum. Dan kedua, kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang, contohnya tabungan. Dan yang ketiga, kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan yang tidak terduga itu harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalnya anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit.
Yang keempat, kebutuhan sepanjang waktu. Pada kebutuhan sepanjang waktu adalah sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contohnya mudahnya belajar. Dan ada juga kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan sifat bagi berbagai macam. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia, seperti halnya berolahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah, yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, lesu, atau capek. Contohnya adalah kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah. Dan ada juga kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek dibagi dua macam. Yang pertama, kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi. Misalnya, seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. Yang kedua, kebutuhan sosial adalah yang mana bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang-orang banyak. Tujuannya agar lebih sejahtera, tertib, dan aman. Nah, contohnya seperti rumah ibadah, rumah sakit, lapangan olahraga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, perkembangan zaman. Yang keempat, kondisi alam. Yang kelima, adat istiadat. Yang keenam, lingkungan. Yang terakhir, ada agama. Alat pemenuhan kebutuhan. Setelah kalian mengetahui macam-macam kebutuhan, maka kalian harus tahu bahwa semua kebutuhan kalian itu bisa dibagi menjadi dua jenis pemenuhan. Yang pertama, melalui barang yang berwujud dan bisa dilihat atau dirasakan. Yang kedua, melalui jasa yang wujudnya tidak bisa dilihat tapi manfaatnya terasa. Kalian bisa memberi contoh barang dan jasa. Ya, barang itu seperti motor, makanan, atau seragam. Sementara jasa contohnya adalah dokter, guru, atau supir angkutan. Ya, sudah jelas ya. Sekarang kita bahas lebih rincinya tentang macam-macam benda pemenuhan kebutuhan. Benda menurut cara mendapatkannya. Yang pertama, benda ekonomi yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia, dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, misalnya membeli beras, baju, komputer, dan sepatu. Yang kedua, ada benda bebas, atau bisa disebut juga benda non-ekonomi yang jumlahnya melimpah, sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau tanpa biaya. Misalnya cahaya matahari atau udara. Yang ketiga, benda ilit. Benda ilit jumlahnya sangat melimpah sehingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya menggunakan tampungan air hujan atau mencuci motor. Jika tidak, maka parit di depan rumahmu akan mengalami banjir. Benda menurut tujuan kegunaannya. Yang pertama, ada benda konsumsi. Benda konsumsi adalah benda siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Misalnya sepatu,
pakaian, atau tas. Yang kedua, benda produksi. Benda produksi yang digunakan untuk menghasilkan benda yang lain, contohnya mesin dan alat baku. Dan ada juga benda menurut proses pembuatannya. Yang pertama ada bahan mentah. Bahan mentah yang belum mengalami proses pengolahan. Bahan mentah itu adalah bahan mentah. Bahan mentah juga bisa disebut juga dengan bahan baku. Contohnya adalah minyak bumi, tembakau, atau rotan. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir. Contohnya benang yang jika diolah akan menjadi kain. Yang ketiga, bahan siap pakai. Bahan siap pakai merupakan bahan siap konsumsi seperti selimut, sendok, atau piring. Dan ada juga benda menurut hubungannya dengan benda lain. Yang pertama, benda komplementer, yang artinya yang akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan sehingga menghasilkan manfaat. Apabila hanya mengandalkan satu benda saja, maka tidak akan dapat digunakan, misalnya motor dan bensin. Yang kedua, benda substitusi. Benda substitusi fungsinya dapat menggantikan peran benda lain. Contohnya, penggunaan komputer mampu menggantikan peran mesin tik. Benda menurut segi jaminannya. Yang pertama, benda bergerak. Benda bergerak dapat dipindah tempatkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek minimal setahun, misalnya radio atau televisi. Dan yang kedua, benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak itu tidak bisa dipindahkan, namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya lahan atau gedung perkantoran. Dan ada juga kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Menurut ahli Myers, kegunaan alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Kegunaan yang pertama ada kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya adalah papan, paku, cat, pelitur yang diolah menjadi meja, kursi, dan lainnya. Yang kedua, kegunaan tempat adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. Yang ketiga, kegunaan waktu adalah kegunaan yang munculnya ketika tepat waktu. Contohnya tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh hari menjadi berguna ketika saatnya membayar biaya pendaftaran sekolah. Kegunaan milik yang keempat, kegunaan milik adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki. Contohnya komputer ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Sampai di sini apakah kalian sudah cukup mengerti? Semoga pembahasan ini dapat membantu kalian atau memahami macam-macam kebutuhan
serta alat pemenuhannya. Baik, karena waktunya sudah mendekati ganti pelajaran, Bapak akhiri ya untuk saat ini yang materi pelajaran ekonomi. Iya Pak. Bila ada Bapak kata-kata Bapak yang salah, mohon maafkan ya anak-anak. Iya Pak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.